go. Halo guys, di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin ya, untuk membuat power amplifier TDA 7294 BTL menjadi power amplifier subwoofer dengan menambahkan subwoofer controller untuk preampnya ya. Nanti akan saya jelaskan juga untuk cara penyambungan atau wiring diagramnya dengan menggunakan speaker subwoofer double coil dan juga menggunakan trafo konvensional atau trafo besi ya, tidak menggunakan SMPS seperti video sebelumnya. Berikut ini untuk power amplifier TDA 7294 BTL 2 channel. Untuk casingnya ini saya ganti yang lebih besar ya, karena yang kemarin itu casingnya terlalu kecil dan tidak menggunakan kipas. Untuk heatsink yang lebih besar ini membuat amplifiernya menjadi lebih bagus, tidak mudah panas ya. Jika mudah panas itu efeknya suara bassnya itu ada berebetnya gitu, suaranya cacat ya. Itu kalau dilihat dari osiloskop, sinyal sinusnya itu terputus-putus ya, sinusnya tidak mulus lagi ya. Kemudian ini untuk kit subwoofer controllernya, video perakitannya juga ada di channel saya. Yang belum lihat bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Berikut ini wiring diagram untuk amplifiernya. Ini dari tegangan AC 220 volt masuk ke primer trafo, bisa juga dikasih saklar dan sekring ya. Kemudian tegangan sekundernya atau output AC nya ini saya ambil 25 volt AC masuk ke rangkaian penyiar dan kapasitor. Kemudian outputnya ini DC sekitar 30 volt DC CT ya. Ini outputnya DC masuk ke power amplifier. Kemudian untuk tegangan ekstranya ini CT bisa menggunakan tegangan di 12 volt sampai 25 volt AC CT ya. Dan langsung masuk ke rangkaian subwoofer controller. Ini tanpa menggunakan rangkaian penyiar lagi ya, karena di kit subwoofer controllernya sudah ada rangkaian penyiar dan tegangan stabilizer. Kemudian untuk sinyal audionya ini dari media player, bisa dari laptop atau HP atau lainnya. Ini outputnya stereo, left, ground, dan rack. Outputnya masuk ke input subwoofer controller. Bisa juga diparalel ke amplifier satelit atau stereo amplifier. Nanti bisa jadi amplifier 2.1 ya. Kemudian outputnya subwoofer controller ini masuk ke inputnya amplifier. Kemudian outputnya amplifier ini kan outputnya itu 2 channel ya, channel 1 dan 2. Per channel itu masuk ke satu coil speaker. Ini maksimalnya di 4 ohm. Jadi wiringnya itu output plus masuk ke coil plus speaker, kemudian main masuk ke coil main. Kemudian yang channel satunya lagi plusnya itu masuk ke plus coil, mainnya masuk ke main coil. Di sama ya channel 1 dan 2 nya. Ini kalau sambungannya kebalik, misalkan output 1 plus ke plus, main ke main, dan output 2 nya itu plus ke main ke plus, nanti speakernya tidak akan bunyi ya, karena fasenya bertabrakan. Jadi jangan sampai kebalik, masang kutubnya ini ya, kutub output ke coil speaker. Jadi seperti ini wiring diagramnya. Lanjut kita rakit bagian power supply-nya ya. Untuk power supply-nya saya menggunakan trafo 5 ampere ya. Nanti untuk supply subwoofer controlnya juga bisa diambil dari tegangan ekstra trafo seperti wiring diagramnya tadi ya. Tapi kalau untuk supply amplifiernya kita memerlukan rangkaian penyiar
dan kapasitor elko. Dan ini sudah saya siapkan PCB nya. Mari kita rakit dahulu untuk rangkaian penyearahnya. Untuk kapasitor elko nya ini saya gunakan kapasitasnya 1000 mikrofarad 50 volt. Ini sebanyak 2 buah ya. Untuk kapasitas elko segini itu sudah sangat cukup untuk amplifiernya. Pertama saya pasangkan rangkaian penyearah ke sekunder trafo. Saya menggunakan tegangan di 25 volt AC CT. Sebelum keluaran DC nya kita masukkan ke amplifier, kita nyalakan dahulu trafonya, kita cek tegangan DC nya. Tegangan DC outputnya ini plus ke ground atau main ke ground itu sekitar 32 volt DC lebih ya, lebih sedikit. Dan plus ke mainnya itu sekitar 65 volt DC. Dengan tegangan segini itu masih aman untuk amplifier TDA 7294 ya, karena tegangan maksimalnya itu di 40 volt DC CT. Setelah tegangan DC nya sudah oke, kemudian matikan trafonya dan pasang output DC nya ke amplifier. Ini jangan sampai kebalik ya kutubnya, karena kalau kebalik itu bisa menyebabkan IC meleduk ya. Selanjutnya pasang kabel speaker output. Ini saya pasangkan binding post supaya nanti mudah gonta-ganti speaker atau ganti ke dummy load ya untuk pengetesan keluaran dari amplifiernya. Kemudian pasang kabel supply untuk subwoofer controller. Ini soketnya menggunakan 3 pin Molex 2510. Tegangan satu daya AC nya itu saya menggunakan tegangan 15 volt AC CT dari ekstra trafonya. Dan selanjutnya pasang kabel input amplifier ke output subwoofer controller. Soket yang digunakan juga masih sama, 3 pin Molex 2510. Pasang kabel input ke subwoofer controller. Untuk input saya menggunakan jack RCA ya, dan media player saya ambil dari laptop. Untuk pengetesan saya menggunakan audio generator ya. Wiring untuk amplifiernya ini sudah selesai. Selanjutnya akan saya tes dahulu menggunakan speaker subwoofer. Speaker yang saya gunakan speaker subwoofer 10 inch merek Legacy tipe LG 1077/2 dual coil ya. Masing-masing coil berimpedansi 4 ohm. Kemudian pasang speaker seperti wiring diagram tadi ya. Pasang tiap coil ke satu channel keluaran amplifier dengan sambungan kutub yang sama ya. Sebelum speaker saya pasangkan ke box, ini akan saya tes dahulu input saya injek dari audio generator dengan frekuensi 30 Hz. Oke, jadi jika kita menggunakan dua output ke masing-masing coil, ini akan membuat suaranya semakin bertenaga ya. Bisa kita lihat pergerakan daun speakernya ini semakin kuat ya jika dipasang ke dua coil, dan berkurang ketika kabelnya saya lepas satu ya. Kalau ada yang bertanya kenapa tidak diparalel saja menjadi 2 ohm, kan sama-sama bertenaga. Ya memang sama-sama bertenaga kalau pakai 2 ohm. Tapi kan amplifier TDA 7294 BTL ini
tidak disarankan menggunakan speaker 2 ohm karena amplifiernya akan bekerja lebih keras ya. Otomatis IC-nya itu akan cepat panas, suaranya pun akan mudah cacat, dan parahnya bisa menyebabkan IC-nya cepat rusak ya. Oke, sebelum kita lanjut videonya, saya akan berbagi tips bagaimana cara order PCB di jlcpcb.com. Simak video berikut ini. Kunjungi situs jlcpcb.com, kemudian login atau register jika belum punya akun, kemudian klik Share Now, lalu klik Add Your Gerber, pilih dan upload file Gerber, kemudian tunggu sebentar sampai filenya terupload. Lalu pilih opsi PCB seperti jumlah PCB, warna PCB, ketebalan PCB, dan lain-lain ya. Jika sudah, klik Save to Cart, lalu check out, kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. Lanjut kita pasang speakernya ke box. Dimensi box yang saya pakai ini ukurannya sekitar 35 x 35 cm dengan tinggi 45 cm. Port lubangnya atau port lubang anginnya ini di belakang ya, menggunakan paralon 2,5 inch. Lanjut pasang kabel speaker ke amplifier. Minusnya di sini ya, kita memerlukan 4 buah kabel untuk menghubungkan antara speaker ke amplifier. Oke, ini siap untuk dites suaranya. Audio input sudah saya pasangkan ke laptop. Link musik untuk tes bisa dikunjungi di deskripsi. Saya juga akan menambahkan suara untuk speaker satelit. Saya menggunakan amplifier TDA 7294 stereo yang versi stepper.
suara bassnya cukup powerful, ada suara ber, itu suara atap kepalumi saya. Oke, lanjut pengetesan daya keluaran amplifier. Untuk pengetesan keluaran daya RMS nya ini saya menggunakan dummy load sebagai pengganti speaker. Dummy load yang saya gunakan ini resistansinya di 4 ohm. Kita sambungkan ke satu channel saja untuk pengetesannya. Jadi untuk total keseluruhan dayanya nanti bisa kita kalikan 2 kali lipat. Untuk pengukuran tegangan keluaran, saya pasangkan voltmeter ke output plus dan min, dan tang ampere di jalur plus untuk mengetahui arus keluaran outputnya. Selain itu saya juga pasangkan current probe untuk mengetahui sinyal keluaran arus, serta probe osiloskop pada keluaran plus dan min untuk mengetahui sinyal keluaran tegangannya apakah klip atau belum ya. Kita bisa lihat sinyalnya masih sinus mulus atau cacat. Untuk input saya injek dari audio generator dengan frekuensi di 100 Hz, amplitudo 470 mV RMS. Oke, kita nyalakan dulu amplifiernya. Ini saat standby, amplifier memakan daya sekitar 20 watt. Lanjut kita buka gainnya, berapa daya keluaran amplifier ini sebelum mendekati titik klip. Tegangan dan arus tertinggi yang saya dapat sebelum amplifier mendekati titik klip yaitu di 23,94 volt AC dengan arus 4,66 ampere. Jadi total daya per satu channelnya sekitar 110 watt RMS. Ini kalau dua channelnya yaitu sekitar 220 watt RMS. Daya tertinggi tersebut saya ambil pas hedgingnya keadaan masih dingin. Jadi kalau sudah mulai panas, daya keluaran juga akan ikut turun. Ini bisa kita lihat di 23 volt sudah klip ya, karena tadi kita sudah melakukan pengetesan dan hedgingnya sudah mulai panas. Untuk pemakaian ekstrim, saya sarankan menambahkan kipas atau mengganti hedgingnya yang lebih besar lagi ya. Dengan total daya keluaran amplifier 220 watt RMS, ini sudah cukup menggetarkan speaker subwoofer LG 1077-2, speaker subwoofer 10 inch. Lalu bagaimana jika saya menggunakan amplifier kelas D full bridge yang 2500 watt RMS untuk mengendalikan speaker ini? Oke, sekian video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.